Ngomong apa gue? Bingung. Tolonglah. Halo semuanya. Hari ini aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul setiap kali aku buka question box, setiap kali aku live, dan setiap kali aku ada di hadapan kalian. Jadi hari ini semua pertanyaannya akan aku jawab di video YouTube ini. Dan ada 10 pertanyaan yang udah aku pilih. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Kangen Melisa gak? Ini sering banget sih muncul di live, di komen, di kolom question box aku, dimanapun itu bener-bener banyak banget yang nanya. Kayak setiap kali aku muncul pasti bilangnya kangen Melisa nggak, kangen Melisa nggak. Sebenarnya gini sih, aku tuh kadang-kadang tidak mau menjawab karena menurut aku tuh kayak itu nggak perlu dipertanyakan gak sih? Tapi untuk kebaikan kita, aku akan menjawab semuanya di video ini. Ya jawabannya ya pasti aku kangen banget dong. Secara kan aku yang menghabiskan waktu selama umur hidupnya Melisa kan bareng kan, kita bareng gitu, kita kembar. Dan semua yang aku alami, Melisa juga alami, apa yang Melisa alami juga aku alami, gitulah bahasanya. Walaupun aku tahu mungkin terlihatnya kayak aku tetap happy-happy aja ya, tapi bagi aku nggak harus semuanya aku kasih tahu di sosmed gitu. So only my closest friends yang bener-bener tahu aku tuh kalau sedih tuh kayak apa sih, aku tuh kalau kangen tuh kayak apa sih gitu. Tapi aku nggak pengen share all the negative vibes to you sebenarnya gara-gara itu. Jadi bukan karena aku nggak kangen, justru karena aku kangen banget. Aku pengen kalian tetap sadar bahwa kepergian dia juga bukan yang kepergian sia-sia gitu. Jadi jawabannya kangen, jangan ditanya lagi ya. Oke, next. Kuliah di mana, Kak? Ini juga pertanyaan yang sering banget. Betul, aku sempat kuliah di video aku yang udah lama, kayak tahun lalu deh. Aku share kalau aku tuh memang kuliah di ahli gizi. Aku ambil ilmu gizi. Dan to be honest, akhirnya aku menemukan bahwa kayaknya itu bukan aku. Walaupun aku tahu itu telat banget, tapi karena waktu itu aku mengambil dengan keputusan aku sendiri. Aku nggak nanya orang tua, aku nggak nanya siapapun. Jadi menurut aku kayak lebih ke gegabah aja. Aku butuh tempat kuliah dan segala macam tanpa tahu konsekuensinya. Aku tuh harus bisa membagi waktu pekerjaan dengan kuliah, dan di saat itu aku belum dewasa gitu untuk menentukan itu. Sampai akhirnya aku stop dulu. Bisa ditanya apakah aku lagi kuliah? Ya enggak, aku fokus lagi di bikin konten YouTube. Aku juga punya tim, terus semua platform sosial media aku, supaya aku juga bisa lebih fokus kerja dulu. Tapi memang in the future aku nggak menyangkal bahwa aku pengen kuliah. So stay tune aja sih sebenarnya. Aku tahu ini pertanyaan yang wajar karena di usia aku pasti seumuran aku masih pada kuliah, bahkan udah pada selesai kuliah gitu. Buat aku untuk sekarang aku lagi tidak kuliah. Yang ketiga, matanya minus berapa? Jadi mata aku itu sekarang minus 4,75. Terakhir kali aku ngecek itu udah lama banget. Mungkin kayak sekitar hampir 2 tahun yang lalu, dan masih 3,25. Aku bingung juga sih kenapa naiknya tuh signifikan banget. Apa karena aku sering buka HP gitu sambil tiduran. Tapi maksud aku kayaknya kalau menurut orang, tiba-tiba mamaku langsung nanya kayak gini, jadi sering nangis terus dibawa tidur ya gitu katanya sih. Itu nambah minus ya, gue nggak tahu ya, ilmu emak-emak biasanya bener sih. Cuman kalau buat aku ya minus aku tuh signifikan banget. Bahkan silinder aku juga ada 1,5. Terus mata aku tuh yang kanan 4,75, yang kiri tuh 4,5. Jadi aku pakai soft lens tuh 4,5. Karena aku nggak pakai soft lens setiap hari, kalau lebih sering pakai kacamata, makanya kacamata aku yang pas. Walaupun ya nggak enak juga sih pakai kacamata kayak gitu. Tapi minus aku ya sekarang udah minus 4. Ya doain ya supaya bisa sembuh. Makanya aku tuh setiap hari lagi mengkonsumsi vitamin mata. Bayangin aku sampai nyeri. Saking sedihnya pas dicek itu matanya minus 4,75. Say. Next question. Kapan keluarin single Rohani? Single Rohani aku yang benar-benar ori itu sendiri terakhir itu di bulan Januari Februari lah. Itu judulnya Mengucap Syukur. Kalian bisa cek di YouTube Impact Music Indonesia. Dan puji Tuhan itu udah sampai 200.000 viewers. Tapi kalau sampai sekarang, aku dari bulan Januari itu aku collab sama ada Miss Mary, ada Pastor Joan Mogi, dan masih banyak teman-teman lainnya pastinya. Dan sampai sekarang untuk single Rohani aku sih still working on it, tapi aku percaya
Di tahun ini bakal ada single-single baru lainnya sih. Jadi stay tune di YouTube Impact Music Indonesia ya. Yang kelima, gak keluarin single sekuler. Single sekuler aku itu pertama ya, aku belum rilis lagi sih. Jadi itu baru perdana. Judulnya Luka Cintaku di bulan Oktober tahun 2022. Dan memang itu lagu yang mungkin menurut aku kayak aku menulisnya sendiri, tapi sebenarnya aku juga lagi searching nih. Aku pengen taste sekuler aku seperti apa, lagi explore lebih lagi. Karena kalau di rohani mungkin aku udah ketemu di mana tuh yang aku serak banget, tapi jujur buat aku di sekuler aku belum ketemu. Jadi aku masih nyari lagi untuk pastinya supaya aku menggambarkan diri aku through music buat kalian para pencinta musik juga yang mungkin kalian gak cuma dengerin lagu rohani, bisa lagu sekuler. Ya puji Tuhan, aku punya teman-teman dan fans yang super supportive. Jadi aku percaya sih kalau kali ini aku naruhnya dengan hati juga, pasti akan kena ke hati juga. Tunggu ya. Bisa bahasa Batak gak? Aku bisa banget dong bahasa Batak. Tapi nggak yang kayak fasih banget ya sebenarnya. Aku juga ada beberapa kosakata yang aku tuh nggak ngerti gitu. Tapi kalau untuk orang yang ngomong, aku ngerti banget. Kenapa? Jadi aku tuh asli Batak dan papa mamaku itu dari kecil kalau ngobrol berdua pasti ngobrol bahasa Batak. Dan sampai opung aku, sampai hari ini aku masih kenal sama opung aku, masih ada. Dan opung aku tuh kalau ngobrol sama aku masih campur-campur bahasa Batak, jarang bahasa Indonesianya. Jadi kalau bisa dibilang bisa, cuman kan kita paham gini ya. Misalnya dibilang sama orang nih, coba kita pikirin ya. Coba nih, misalnya kamu orang Indonesia, tiba-tiba bule ngomong kayak gini, can you speak Indonesian gitu. Terus kamu bilang, yes, I can gitu kan. Misalnya ngomong kayak gitu. Terus bilang, coba ngomong bahasa Indonesia. Terus kita ngomong sama orang yang kayak, mau ngomong apa coba? Mau ngomong, hai, nama saya Melita. Cuman kayak gitu doang. Kan awkward ya. Ada conversationnya dong, talam yuk. Setiap kali gue live ada aja yang ngomong gak bisa bahasa Batak, gak bisa. Coba dong, ngomong apa gue? Bingung. Tolonglah. Tapi ya, aku tahu sih itu wajar. Cuman kalau misalnya in person kita ketemu, pasti aku ada celotehan bahasa Batak juga. Tenang. Jadi mau ketemu? Kan nembak supaya ada meet and greet. Turunan selain Batak gak? Oh ya, yang kayak tadi aku bilang, aku tuh asli Batak. Bener-bener asli banget ya. Gue asli banget. Orang Batak gak ada keturunan lain. Tapi sebenarnya kalau kalian ketemu papa dan mamaku, pasti kalian akan bilang, oh ya, papanya gak kayak orang Batak ya, gitu. Jadi papaku itu juga tidak terlihat seperti orang Batak. Aku juga gak tahu kenapa sih. Tapi kita asli orang Batak. Papaku Sida Butar, mamaku Boru Syahan, opung Boru dari mama Simanjuntak, opung Boru dari papa Damanik. Masih ada ke belakangnya lagi, saya tahu tapi nggak mungkin saya sebutin, jadi Oke. Gak ikut ajang pencarian bakat lagi? Enggak, aku nggak ikut ajang pencarian bakat lagi. Sebenarnya tuh simple banget, karena mungkin orang-orang kayak mikirnya kenapa sayang banget masa nggak ikut ajang pencarian bakat lagi, kan udah kasih talenta, ayo coba lagi membanggakan Melisa gitu kan. Cuman gini, kondisinya adalah ketika kita masuk ajang pencarian bakat adalah untuk dilihat, untuk dicari gitu sama label musik, sama manajemen, at least itu tujuan aku. Jadi ketika puji Tuhan aku sudah dikaruniai sama label musik dan manajemen yang support aku, kayak menurut aku lebih baik mengembangkan di sini dulu daripada aku langsung rakus kemana-mana gitu. Kalau menurut aku penuhin dulu yang di sini supaya nanti aku bisa punya mengalir airnya ke tempat yang lebih banyak. Jadi aku nggak nuangin air ke satu gelas. Jadi bener-bener satu gelas full dulu, baru setelahnya kalau memang Tuhan kasih jalan ya udah why not gitu. Spill cat rambut dong. Cat rambut aku itu sebenarnya cuma coklat. Hah, terus kenapa warnanya bisa kayak gitu? Ya karena yang namanya highlights, Neng. ini namanya highlights, Neng, tapi warna coklat. Karena aku tuh nggak pengen yang warna-warna aneh sebenarnya. Karena aku udah pernah warna aneh ya. Terus aku trauma, jadi aku nggak mau
lebih baik aku ke profesional aja dan aku minta di highlights daripada aku ngide kan sendiri gitu. Kecuali yang satu warna. Tapi ini aku highlights baby lights gitu, ash brown by SJ Hair Studio di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Jadi kalau kalian mau langsung aja ke Kosoni if you're watching, love you. Kalau mau undang Melita hubungi kemana? Oke, pertanyaan terakhir. Kalau mau ngundang aku itu sebenarnya gampang banget. Kalian bisa langsung go through my Instagram. Di situ ada tulisan Clement, terus ada nomornya. Sebenarnya nomornya dulu sih baru Clement. So, itu kontak person aku. Di balik inilah aku punya banyak tim. Aku kasih unjuk deh langsung. So, di Instagram aku tuh di sini ada nomornya. Nih. 0858 60 70 80 99 atas nama Clement. Jelas ya Bu Ibu Bapak Bapak. Pokoknya semua off air, business inquiries, endorsement inquiries, apapun itu, kerjasama dalam bentuk apapun, bisa banget langsung kontak Clement. Jadi semangat ya dalam ngechat Clement yang super sibuk itu, karena di belakangnya bukan cuma Clement, ada banyak orang. Tenang ya. Oke. So itu dia 10 pertanyaan yang paling banyak ditanyain di sosial media aku. Let me know if you want to know more about me, dan kalian bisa langsung ke Instagram, TikTok, dan juga YouTube aku pastinya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment, share. Bye, love you.